Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Maulana Ahmad dengan NIM 240411100160 dengan kelas pengembangan aplikasi web B. Dan pada tugas kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS yang bertepatan pada tanggal 14 Oktober yaitu hari Selasa 2025. Nah, pertama-tama dalam video ini saya akan melakukan pembahasan dari segi teknis rencana saya mengerjakan tugas ini, yaitu eh, di sini pada tugas disebutkan bahwa eh, harus membuat sebuah mini library atau perpustakaan kecil. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa tugas-tugas yang harus saya selesaikan, mulai dari login page, kemudian session, kemudian add book, kemudian validation, book list, delete, dan yang terakhir itu ada logout. Nah, pertama-tama di sini saya akan eh, mendaftarkan database saya untuk menampung data-data buku nantinya. Nah, karena pada instruksi sudah disiapkan, di sini saya sudah menyiapkan database kosong yang belum ada tabelnya. Di sini ada UTS PAW 2404 NIM saya di sini. Kemudian ada folder kosong dengan nama UTS PAW, NIM saya dan nama saya. Sini filenya masih kosong. Nah, pertama-tama di sini saya akan mencoba menyambungkan membuat sebuah file untuk menyambungkan ke dalam database. Di sini saya akan buat file namanya itu config.php. Nah, di sini saya nantinya akan mencoba untuk menyambungkan ke dalam database. Pertama di sini saya akan mendaftarkan hostnya terlebih dahulu, yaitu hostnya itu localhost. Karena saya menggunakan port yang berbeda pada XMPP saya itu 3308, di sini saya akan menambahkan portnya 3308. Kemudian saya menambahkan eh, username-nya yaitu root. Di sini variabelnya root, kemudian passwordnya pas kosong, defaultnya kosong, dan nama DB. DB-nya itu saya namakan UTS PAW NIM saya. UTS PAW NIM saya 240411100160. Oke, kemudian saya mencoba nyambungkan dengan menyimpan di variabel $count. Kemudian pakai konsep PDO new mysql, kita masukkan semua variabel-variabel tadi, $host, kemudian dollar user, sorry di sini user, kemudian dollar pas dan dollar db seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kondisi if dollar count-nya itu mysql sorry, jika connect error, itu akan saya matikan untuk sistem database-nya, yaitu dengan menggunakan perintah die koneksi, misalnya apa gagal, misalkan seperti itu. Dilanjutkan dengan $count connect error seperti itu. Kemudian jika berhasil, saya echo berhasil di situ. Nah, kita coba tes terlebih dahulu untuk konfigurasi dari database-nya apakah berhasil. Localhost, kemudian saya tutup dulu PAW, di sini ada saya kemudian config. Nah, berhasil di sini. Oke, untuk menyambungkan dari segi database itu berhasil. Kemudian
Di sini saya mencoba untuk mendaftarkan, mendata data-data yang dibutuhkan dalam tabel yang dikelola nantinya. Seperti pada instruksi di sini ada tabel books yang menyimpan beberapa kolom. Di sini saya coba untuk membuat sebuah tabel, misalkan books. Di sini berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima sama ID. Saya coba create di sini. Nah, di sini ketik ID, auto increment, kemudian di sini ada title, kemudian ada author, dan ada price dan genre dari bukunya. Title ini tipenya varchar, author itu varchar, dan price ini saya gunakan double karena angka, dan genre ini varchar. Dengan nilainya itu saya kasih 100, ini 100, dan ini 100. Kemudian kita save. Sudah berhasil dibuat dari database atau tabel books. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk memberikan session nantinya dari semua halaman yang ada di project ini. Nah, daripada saya menggunakan session start di setiap file, saya akan coba session start di config. Sini saya coba session start. Kenapa saya memberi di config? Karena nanti di semua file itu akan memanggil config, ya sama artinya dengan memanggil dari session start seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah menambahkan session start, sini kita misalkan ada index.php. Ini untuk menampung data buku nantinya. Kemudian ada file login.php. Karena di sini diharuskan untuk membuat sebuah file login terlebih dahulu, login page. Nah, untuk login page ini kita coba terlebih dahulu php. Ini untuk HTML-nya, halaman login seperti itu. Nah, di sini jangan lupa panggil include config.php. Kemudian di sini saya coba membuat sebuah heading, misalkan halaman login. Ada formnya itu post. Kemudian di sini ada misalkan di login ini ada apa aja? Ada username dan password. Nah, pertama-tama di sini saya akan menambahkan tabel terlebih dahulu untuk mendata dari tabel login. Di sini saya akan coba new, ada users. Ini isinya cuma 3 ya. Kita coba kurangi. Di sini bagaimana caranya untuk mengurangi 1. Nah, 3 ini ID, ini untuk username dan password. ID username-nya itu varchar, passwordnya juga varchar. Sini auto increment sebagai primary, save. Oh ya, lengthnya itu kasih 100 dan ada 100. Sini kita coba masukkan untuk datanya. Misalkan saya mendaftarkan username admin dan passwordnya juga admin. Di sini juga ada passwordnya, misalkan
eh, user juga, ada user. Oke, sini sudah berhasil mendaftarkan admin dan user untuk dua username. Nah, create login formnya. Sekarang di sini saya coba untuk apa namanya, mendaftarkan, membuat sebuah halaman form. Itu metodenya post, minta form. Di sini ada misalkan label username, masukkan username BR di sini. Kemudian di sini ada input, tipenya teks, name-nya itu username, ID-nya juga username, juga dan label untuk password. Masukkan password. Kasih BR juga. Input, tipenya itu password, kemudian itu ada name-nya itu password, dan ID-nya sebagai password. Seperti itu. Ada button sini misalkan tipnya submit dan name-nya login dan login. Kita coba arahkan di sini login. Ini untuk halaman yang config ini kita coba komen. Nah, di sini untuk halaman loginnya seperti ini. Kemudian misalkan di sini ada halaman buku gitu. Name-nya login. Kemudian dari sini kita coba atur dari sessionnya. Untuk sessionnya di sini nantinya itu ketika si usernya itu sudah login, eh, sudah berhasil login gitu, nanti akan di redirect ke halaman apa? Halaman books.php seperti itu. Itu seperti apa penanganannya? Di sini ada if iset dari $session sessionnya itu apa? Login dan kemudian saya header ke location index.php seperti itu. Mungkin kita exit. Nah, itu ketika dia itu mempunyai session yang namanya login seperti itu. Nah, karena belum mendaftarkan, saya coba lebih dahulu di sini. Kemudian di sini proses melakukan dari segi loginnya itu eh, kita ada if di sini kondisi jika kita ambil mana? Ambil parameter metodenya. Jika parameter metodenya itu bertipe post dari $server, variabel global $server, request metodenya itu sama dengan post, seperti itu. Maka tampung dulu name dari field ini, username dan password di variabel masing-masing. Misalkan username, misalkan $post, username seperti itu. Kemudian di sini ada untuk yang bagian dari password, kemudian setelah itu sini saya coba untuk mengalihkan dengan setelah $username ini ditangkap, saya akan alihkan ke database seperti itu. Kita cari dalam database caranya
kita stmt variable dollar statement, kita panggil $conf di config, yaitu menggunakan prepare dari prepare statement, yaitu di sini ada select bintang form, di mana users, karena tabelnya di sini namanya users ya, users, di mana user from users where username itu sama dengan tanda tanya terlebih dahulu, and password sama dengan tanda tanya terlebih dahulu. Username and password. Oke. Kemudian setelah itu kita panggil lagi stmt, kita bin parem dari dua parameter tadi, yaitu ada sebagai string varchar kan, karena is atau string. Kemudian kita samakan dengan username dan password. Seperti itu. Kita coba di config ini nggak ada user sama username. Oke, setelah itu kita execute nih. stmt execute dan $result simpan hasilnya ditampung di $result, yaitu $stmt get result, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya mencoba kasih kondisi di sini, misalkan jika dari resultnya itu 6 rows-nya itu sama dengan 1, artinya ada data yang sama di dalam database gitu. Maka jika ada data yang sama, alihkan, atau pertama kita buat sessionnya terlebih dahulu dengan flag loginnya itu saya set true. $session ini berguna untuk pengembangan middleware-nya nantinya. Maksud saya jika loginnya sama dengan true, dan saya akan juga nyimpan sessionnya username, misal di sini username tambahan username, misalkan $username. Kemudian setelah itu saya alihkan ke halaman location index.php. Maksudnya exit. Nah, di sini saya coba jalankan terlebih dahulu. Kita masukkan data yang benar. Di sini admin, user, dan user. Misalkan admin, ini admin. Di sini ada kesalahan error, select bintang form, username, unknown, password, sorry. Sini S-nya kebanyakan. Ini gini. Where namanya apa di sini, saya coba lihat. Username. Kita coba lagi. Admin. Nah, ini sudah berhasil untuk login ke halaman buku. Tapi ketika ini salah, misalkan, ini tidak ada kondisinya. Nah, di situ saya akan menambahkan kondisi ketika data username-nya itu salah gitu. Itu tinggal kasih sini ada else seperti index location index.php. Ini gara-gara ini. Save ini lagi. Ini. Nah,
bener sudah bener karena tadi saya ngeset di sini karena tadi pada login pertama itu mengeset sessionnya karena benar itu terdeteksi bahwa sessionnya itu login jadi langsung dia redirect ke halaman login seperti itu. eh Coba lagi admin benar kan seperti itu. Jin. Nah, sini saya akan coba kasih error jadi ketika datanya salah itu akan kita kasih error. Misalkan di sini else ampun di error misalkan username atau password itu error salah gitu. Kemudian di sini kita set dollar error dengan string kosong. Ini kita matikan lagi. Ini kita coba untuk menampilkan dari pesan errornya. Pesan errornya itu kita kasih di sini misalkan if sorry ini PHP if jika dollar error itu maka echo misalkan apa ya sini kita kasih p dari dollar errornya and error kita coba karena sudah berhasil ya coba kan salah. Nah ini ada error kasih p style alert red seperti itu. Nah ada pesan username atau password salah. Nah kemudian setelah itu login kita lihat di halaman selanjutnya itu kita tambahkan book ya. Kita buat sebuah fungsi book terlebih dahulu ya. Add book misalkan di sini .php seperti itu. Kemudian ada php, sini ada html, halaman tambah misalkan seperti itu. Di sini untuk pertama-tama halaman tambah buku, kemudian misalnya halaman tambah buku ada require file, ada file title, author, price dan genres. Ya pertama-tama di sini saya akan buat formnya terlebih dahulu ya. Untuk formnya form misalkan post di sini metodenya post dan arah actionnya itu tetap ke sini. Dan ada label di sini label misalkan labelnya itu untuk judul atau title misalkan title di sini seperti itu. Kemudian ada input punya teks name-nya itu title kasih require diisi add. Nah itu untuk yang title nanti kemudian ditambah lagi
ada author. Ya, ada author di sini. Kita pergi ke books. Di PHP ada title, author, price, dan price. Price di sini ini tipenya number ya. Kemudian yang terakhir itu ada genres ya, ada genres. Kita coba di sini label genres itu. Kemudian di sini saya akan merulang eh, genres-genres yang sudah ada gitu. Ini contohnya genres checkbox at least 4 option. Fiction, science, history, fantasy. Oke, di sini ada checkbox ya. Soalnya kan di sini genres. Oke, di sini ya, misalkan di sini saya coba bikin sebuah masukkan genres input tipe checkbox. Nah, checkbox di sini ada name-nya itu genres, what option. Um, kita coba terlebih dahulu. Admin book. Value-nya tadi apa misalnya ada fiction, kemudian ada science, CNC, ada history, kemudian ada fantasi, value, fiction untuk menampilkan CNC, history, dan fantasi. Fiction, CNC, history, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fantasi sudah muncul. Dan ada button di sini ya, ada button misalnya ada button type-nya submit, nama simpan buku, seperti itu, type-nya submit. Kemudian di sini ada, setelah itu ini kasih BR. Nah, seperti itu.
Sekarang coba di bagian kondisinya. Untuk di bagian kondisinya ini eh, kita menambahkan sebentar bagian kondisinya kita lihat di halaman config login. Tambahkan terlebih dahulu di sini untuk penanganan sessionnya belum itu kayak di halaman login eh, jika tidak ada session login maka redirect kembali ke halaman login itu untuk kondisi dari hak akses saya seperti itu. Kemudian penanganan ya penanganan untuk penanganan. Sebelum itu kita panggil terlebih dahulu di sini untuk include include config.php. Kemudian di sini kondisi if misalkan dari server tadi itu request methodnya itu sama dengan post post maka apa yang dilakukan simpan terlebih dahulu variabel-variabelnya title kemudian si post dan ada title dan ada author kemudian ada price dan kemudian ada setelah price itu ada gain race tentunya gain race. Untuk gain race ini sedikit penanganan beda karena disimpan dalam bentuk string sudah dalam bentuk array itu ada penanganan tersendiri apakah eh, gain race dari yang diterima itu adalah bentuk disimpan dalam bentuk array seperti ini. Setelah itu di sini ada validasi tentunya proses validasi validasi if misalkan di sini sorry jika dari title itu sama dengan kosong string kosong atau tidak ada data ataupun juga autornya itu sama dengan string kosong maka apa yang dilakukan yaitu memberikan sebuah message ya message misalkan di sini ada p saya simpan di style misalkan di sini cell color red control red nah di sini seperti itu pesannya misalkan judul dan penulis wajib diisi. Nah, itu tuh yang bagian dari title dan autornya. Sedangkan untuk price ada kondisi juga di sini else if jika bukan angka untuk validasi dari price itu jika bukan angka maka munculkan pesan error yaitu is numeric dari dollar price. Nah, dollar price ini dan dollar price itu tidak boleh lebih dari nol angkanya. Jadi angka dari harganya tidak boleh dari nol. Maka berikan pesan juga
harga harus, misalkan harga harus diisi dan tidak boleh nol, seperti itu. Kemudian else if ada error, kok ada P di sini. Kemudian untuk itu kita proses dari segi database-nya, else jika semua itu tidak dijalankan, ya kita proses ke database mt mt sama dengan $count prepare insert into goods, yang mana field-nya itu apa aja, ada title, kemudian ada author, kemudian ada price dan genres. Dan untuk values-nya itu ada data ya. Data itu dalam bentuk tanda tanya 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Kemudian di sini setelah itu kita panggil $stmt lagi. Kemudian kita bin parem seperti biasa. Untuk tipe yang pertama S itu string, dan kedua author itu string, dan ketiga price itu double, dan yang terakhir itu string juga. Ini kita panggil $title, $author, dia $price, dan $increase. Nah, seperti itu. Kemudian kita stmt execute. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba di sini ya untuk menambahkan data baru. Misalkan titelnya itu hujan, autornya Eka Kurniawan. Price-nya misalkan harganya 10.000, 10.000. Intinya itu apa? Fiksi dan story, simpan buku. Nah, ini datanya udah hilang, kita coba lihat di database. Oh iya, oh bisa. Tapi ternyata di sini generasinya tidak bisa menyimpan itu lebih dari satu genres. Padahal di sini bisa lebih dari satu genres. Untuk ini kita coba perbaiki. Kira-kira di genres ini apa ya yang salah? Mungkin saya coba mendaftarkan itu. Ini sudah. Saya coba daftarkan lewat variabel aja ya. Misalkan $genre list. Apa aja yang didaftarkan, fiction, science, dan fantasy. Fiction, science, kemudian ada history, kemudian ada setelah history ada fantasi, 1, 2, 3, 4 itu untuk pendaftaran dari itunya. Kemudian di sini yang saya tampilkan itu for each saja ya. Misalkan di sini for each, misalkan dari genrenya
di PHP kita for each $game release as pakai genre. Nah, untuk yang ditampilkan di sini name-nya tuh ini belum saya kasih nih. Genresnya dalam bentuk ini. Sorry, dalam bentuk array maksud saya. Ya, dalam bentuk array. Kemudian di sini ada value-nya. Value-nya ya dari PHP. Echo. Oke. Kita coba lihat di sini. Oh, yang di sini belum ditampilkan. Oke. Nah, pakai fiction genre BR. Fiction, science, story, fantasy. Kemudian setelah itu kita lihat di bagian penanganan di tambahan datanya. Kita proses array-nya dalam bentuk string biar bisa menyimpan dalam database-nya. Untuk di bagian mana? Di sini ada kondisi lagi, itu ada else if eh, atau enggak dulu ini sepertinya nanti kita coba kita akan tambahkan misalkan petir extra price itu 3.000 10.000 fiction genre simpan buku array to string conversion kita coba lihat datanya apakah masuk. Bentuknya array tapi datanya tidak muncul. Kita coba dalam bentuk belum bentuk yang tadi ya. Genres kemudian atau saya perlu function ya untuk mengkonversi dari genrenya ini ya. Saya coba untuk konversi dari genrenya dalam bentuk string. Ini ada kondisi lagi else if misalkan else if misalkan di sini else sorry di sini else kemudian tolak genre string sama dengan kita panggil tadi genre string kita misalkan buat nantinya misalnya proses genre seperti itu ada namanya function namanya contrast genre di halaman lain function yang menerima sebuah argumen yaitu $genres tentunya. Nah, untuk di sini ini namanya genre string. Proses genre ini kita buat function terlebih dahulu function php dan kita include kita include di sini misalkan functionnya buat PHP. Kemudian di halaman function kita membuat function itu sendiri. Nah, misalkan function proses tadi apa namanya proses genre function proses genre yang menerima genres sorry lupa PHP-nya
Pinterest array itu kemudian ada fungsi untuk mengecilkan semua inputan itu ke huruf kecil setiap pakai array map, kemudian ada namanya str to str to lower $pinRaise array, kemudian ada gabungkan ya jadi string itu dengan return implode ya, implode-nya itu dalam bentuk koma dan dollar dollar harus duplikat unique kue array, misalnya ada array yang unik itu dari lover. Setelah itu dia sudah panggil proses genre ya, proses genre tambahkan selesaikan katanya. Nah itu sudah berhasil, tidak ada error. Kita coba lihat di halaman bukunya. Nah ini sudah menyimpan lebih dari satu data untuk dari genrenya itu fiction, science, dan history. Nah untuk halaman buku seperti itu. Kemudian setelah itu validation sudah, tinggal ini ya, jika tidak ada data itu nanti validation dan ada books ya, data bukunya itu di indeks, halaman indeksnya itu ada bukunya, PHP ada misalkan panggil include tadi dan config.php. Ada kondisi di sini if kita ambil yang tadi, kita kasih akses yang bisa mengakses halaman ini yang hanya sudah memiliki session login true. Jika belum punya ya kita arahkan lagi ke halaman login seperti itu. Dan di sini ada nama saya tambahkan langsung saja ya, menampilkan seluruh data terlebih dahulu. stmt sama dengan on, langsung buat prepare select bintang form books. Kemudian $stmt kita execute $result stmt get result. Nah seperti itu untuk yang get resultnya. Kemudian setelah itu saya coba tambahkan kira-kira sini ada tabel ya, halaman buku. Akan sini H2 sorry, halaman buku. Misalkan di sini ada tabel, ada border 1 dan ada cell padding. Misalkan di sini memiliki
10 gitu. Dan ada beberapa data di sini, ada ID tentunya, PH ID, ada title, dan ada author, kemudian ada price, dan terakhir itu ada genre, dan nanti ada aksi delete gitu. Nah, kemudian di sini ada PHP, dan ada PHP di sini, ada fungsi, ada kondisi if dollar resultnya tadi, result itu kita hitung datanya 6 rows itu lebih besar daripada 0. Artinya itu ada data di dalam database tempat publish di sini. Kemudian jika ada data, kita perulang menggunakan struktur perulangan while. While sini sudah saya tampung dollar row, misalkan dollar row sama dengan dollar result fetch assoc, fetch ya fetch assoc, tentunya ya fetch assoc benar. Fetch assoc, kemudian setelah itu books index error, sini ada misalkan echo, sebuah TR ya, echo TR, dan echo tutup TR-nya. Sini merulang dari echo, misalkan di sini TD, 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 untuk AD-nya sorry, sini ada kesalahan. ID dollar row ID untuknya. Nah, ID kemudian ini untuk si title, dan ada si price, dan ada si genres, sorry, ada si genres. Setelah itu si genres, kemudian nanti ada tombol di sini, tombol edit ya, itu kita kasih href ya, href, kita copy, angkat, kita taruh di dalam td. Nah, itu untuk href-nya itu mengarah dari ke delete.php. ID-nya sama dengan dollar row to ID. Yes. href group list column delete group delete button for each row, button delete ya.
Di sini button, sini tulisannya delete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Kurang satu. Jadi title author. Oh, author di sini kurang. Author. Sorry. Kenapa untuk titelnya itu tidak muncul? Kita coba lihat di sini. Oh, titelnya dan author ini masih kosong ya. Berarti ada kesalahan di halaman add buku. Saya coba perbaiki. Book, add book. Di sini ada title, author, author, hujan, autornya Eka, terus nyanyi, title, keterangan, outbook, sorry, di sini ada dollar post, apa perlu fungsi trim ya? Dollar trim, trim, misalkan sini. Kita coba di sini buat data, di sini kita lihat di database, masih tetap jika kosong. Kita fardam terlebih dahulu, mungkin ke fardam ya. Itu dollar title. Itu apa sih isinya? Nah, ada di sini. AJD, NJD, NA. Ini ada ini datanya muncul. Ini muncul datanya. Kemudian si author juga muncul. Nah, berarti yang salah ditambah data di ditambah data di halaman itunya. Nah, mungkin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Prepare STMC telepon title namanya title author insert into books title author price.
Ini kenapa ya ini untuk title dari judulnya ini tidak keluar datanya. Padahal sudah saya fardam di sini. Sudah saya fardam itu datanya muncul. Tapi kenapa di title dan author itu tidak ada? Namanya apa? Title, author. Mungkin di sini misalkan ada judul penulis, judul, judul penulis. Tetap adalah kantumi tentang undefined karake judul. Hmm. Title, klik lagi, title author, bumi. Misalkan di sini ada autornya eh, Eka, dan ada ini bisa nyimpan datanya. Tapi kenapa untuk dari kita skip dulu ya untuk masalah ini. Kemudian setelah itu kita menambahkan fungsi dari delete.php. Nah, untuk delete.php di sini saya membutuhkan file lagi namanya delete.php. Kita kasih kita panggil terlebih dahulu untuk yang tadi include.config-nya config.php. Kemudian ada penanganan hak akses. Jika session loginnya itu belum true, tidak. Jika iset $session, kita copy aja di bagian ini dan nggak usah lama-lama. Kemudian if iset dari get ID-nya itu ditekan ya. ID-nya itu ditekan, kemudian di sini ada kondisi, saya tampung $id, ada $stmt, $con prepare pada fungsi delete from books where id sama dengan tanda tanya.
Dolar stmt in parem itu sebagai integer yang di parameter i, dan dolar id dolar stmt execute. Kemudian setelah itu, setelah berhasil kita hidup lagi. Sorry, feeder location index.php, kita exit seperti itu. Kita coba di sini, kita tes di halaman index.php. Delete. Nah, ini sudah bisa mendownload data. Nah, ini sudah bisa. Delete. Nah, kemudian di sini ada kondisi ya. Saya akan kasih sesuai di delete book itu ada simple confirmation before deleting. Itu saya tambahkan di sini alert ya. Alert di dalam delete.php itu kita buat, saya lupa namanya, kita di sini script alert confirm, ada namanya button ya, sorry, button ya, button itu ada confirm, itu namanya di button itu on click ya, ada on click jika dia diklik itu akan mereturn apa, return tadi confirm misalkan namanya hapus buku, ada kondisi hapus buku seperti itu. Ini kita perbaiki, sorry, ini apa, di button harusnya kan, on click sama dengan return confirm hapus buku. Nah, untuk hapus buku ini buku ini misalkan seperti itu, hapus buku ini jujur enggak, kalau kita tambahkan bagian ini tuh di ID-nya ya, di ini di href-nya,
add book, tambahkan di sini misalkan hujan Eka 10.000, bikin nya ini, dan tambah lagi titelnya Bumi, editornya Eka, Kim, dan ada 10.000. Nah, kemudian setelah itu eh, index.php. Hmm, button ini delete, siapa button ya? On click, on click return, confirm. Misalkan sini ada buku ini, misalkan itu buku return. Ada ini. Harusnya saya pakai yang ini. Dash, dash. Saya taruh di bagian sini. Ah, ini kenapa tidak muncul di sini? Button on click. Nah, coba yang ini. Nah, ini muncul orang tanda petiknya. Ada konfirmasi hapus buku ini. Oke. Nah, oke. Good. Kemudian setelah itu saya coba bikin fitur logout terlebih dahulu ya. Untuk logout itu di sini kita tambahkan file namanya itu logout.php. Nah, untuk logout ini kita eh, memanggil php include, misalkan tadi include config.php. Ketika ini itu diakses langsung sessionnya itu kita reset itu. Kita reset session destroy dan langsung arahkan ke halaman location login page, login.php, dan kita exit. Nah, kemudian di sini kan halaman buku. Ada tombol button di sini. Button logout. Logout
log out, log out, href mengarahnya ke delete.php, mungkin gini. Di halaman books-nya terlebih dahulu kita cek di sini, eh, terus sudah bener ya. Oh, sorry. Ini ngarahnya bukan ke delete ya. Harusnya ke logout, logout.php. Ini ada button logout. Kedua di sini. Nah, ini ketika kita akses halaman indeks, nah itu kan ditolak karena belum login. Nah, itu login terlebih dahulu. Nah, untuk halaman ini. Oke, untuk logoutnya sudah selesai. Terus ada tambah data ya. Ada tambah data buku at book.php. Nah, sini tambah misalkan hujan, autornya itu Eka, itu sekian. Kita buat itu ya, fungsi ref. Kembali ke halaman buku. Arah ke indeks. Nah, itu ada. Ini masalahnya titelnya itu kenapa tidak muncul. Hmm. Kenapa yang jadi permasalahan selama ini itu, eh, kenapa titelnya itu tidak muncul ya? Coba saya eh, terus structure ya. Ini padahal sudah varchar padahal. Oke, selanjutnya punya teks ya. Kita coba edit titel ya. Coba change titelnya. Teks
coba judul di sini ada author, author, enggak usah save. Kita coba di sini itu teks. Terus satu, ini sama saya. Titelnya itu tidak masuk guys. Author. Namanya sama di sini titel dan author. Ya, kenapa sini saya tidak mengetahui kenapa dari pesan errornya, padahal di sini saya sudah melakukan proses yang sesuai ya. Jadi penambahan datanya, misalkan titel dan author ini sama seperti yang ada di dalam database, titel dan author. Kemudian di sini juga nama name-nya sama. Di sini nangkap datanya saya juga sama. Kita coba push sini, tambahkan lagi kan judul 32 dengan nilai balik berbuku. Nah, sama tetap katanya tidak keluar untuk titel dan author. Di database juga tidak muncul. Itu kurang tahu saya. Eh, Mungkin saya lanjut ke lainnya daripada lama-lama. Itu selanjutnya di sini untuk book list validation if else validation kita coba di sini ketika tambah data buku ya. Ketika tambah data buku, oh kita belum menampilkan. Saya sudah membuat sebuah validasinya. Itu kita misalkan di sini PW itu dollar message. Nah, ini kita dollar message string kosong. Ketika simpan buku, nah ini coba tes ya untuk dari segi validasinya. Misalkan ini tak hapus dari validasi sisi apa namanya sisi itu sisi klien refresh langsung kita simpan tuh nah, harga harus diisi dan tidak boleh nol itu semua eh, validasinya sudah berjalan ya, validasinya sudah berjalan. Kemudian setelah itu saya coba menambahkan sebuah filter ya. Filter untuk data buku berdasarkan harga. Nah, untuk dari harga di sini saya coba untuk hmm, di sini kira-kira
add book index. Saya coba untuk membuat sebuah filter ya. Di sini ada filter, misalkan ada form, actionnya itu get, ada metodenya itu get, misalkan ada nama filter harga lebih dari satu, dan ada input di sini, input number, name-nya itu misalkan minimal price, itu min-nya si 0, nya si 0, dan ada button tipe submit, dan tampilkan. Nah, sini kita tinggal ngatur di bagian filter di bagian database-nya dengan cara di sini ada kondisi bagian sini, if jika pertama kita set filternya itu filter filter sistem kosong, kita set jika di set $get $getnya dari min price, minimal price-nya, dan $get dari min price itu tidak sama dengan kosong, dan min price. Oke, $min sama dengan ledger $get min price. Price kemudian ke $stmt, kemudian itu mengarah ke koleksi, prepare, select from books where price itu lebih dari dan banyak. Ini kenapa ada kesalahan di min price? If is set $get price,
stmt bin parem i sebagai integer dari $min sebagai parameter. Kemudian ada filter sini, saya tampung di variabel filter, misalkan sudah menampilkan harga buku lebih dari $min itu. Kemudian di sini jika else, ya kita lakukan ini. Jika tidak ada filter, lakukan bagian ini seperti itu. Nah, untuk bagian ini kita kembali. Misalkan kita mau filter data lebih dari 20.000 itu 20.000 tampilkan. Misalkan $result atau berarti 6 rows. Data result. Nah, ini kita tampilkan data di atas 2000. Ini yang menampilkan harga barang ya. Harga barang di atas 2000. Itu untuk dari filter saya sudah berfungsi. Kemudian kita coba lagi di sini. Misalkan tampilkan tanpa filter. Nah, ini tanpa filter seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Mungkin saya mereview dari atas. Kita tes ya, di tes semua bagiannya. Ada ini set, ini ada iset. Nah, oke, ini kita tes dari awal, kita logout. Nah, untuk bagian logout atau dari login, ini ketika kita masuk ke halaman misalkan indeks atau halaman buku, itu kan ditolak karena kita belum membuat sebuah session login. Nah, karena itu kita wajib daftarkan admin. Itu ketika benar. Tapi ketika datanya salah, itu ada validasi. Misalkan, nah itu username atau password salah. Kita masukkan data yang benar. Nah, dan di sini tambah data buku. Saya coba, misalkan hujan, ada penulisnya Eka, ada price 100.000, dan simpan buku ini berhasil. Nah, tapi yang saya tadi permasalahkan, kenapa di sini title dan author itu tidak muncul datanya? Padahal ketika saya tadi itu verdam, itu datanya ada. Nah, saya tidak mengetahui akan masalah tersebut karena mungkin keterbatasan pengetahuan saya minta maaf. Eh, itu tapi datanya sudah berhasil masuk dalam database dan juga masuk dalam halaman buku. Nah, ini sudah ada data yang terbaru. Seperti itu. Nah, di tampak buku juga ada validasi. Seperti misalkan ketika yang tidak ada akan ada validasi yang sudah saya tambahkan di bagian addbook.php itu seperti ini. Nah, ini ketika kosong, titelnya disimpan di message. Nah, seperti itu. Uh, Name-nya require sih, saya coba analisis terlebih dahulu ya. Titel apa untuk gara-gara ini ya.
genres. Saya coba tambahkan ID. Itu sama saja nggak ngaruh ya. Title, ID, mau sort. Aja itu mungkin kekurangan saya. Kemudian setelah validasi oke, kemudian saya coba untuk delete buku di sini. Ketika saya coba delete buku, itu akan ada konfirmasi. Itu apakah datanya itu dihapus ketika oke? Nah, datanya itu terhapus. Itu sudah selesai. Kemudian filter. Nah, filter di sini saya filter harga. Sekarang saya akan menampilkan harga di atas 2000. Nah, di sini akan menampilkan seluruh harga di atas 2000. Itu sudah berhasil. Kemudian array processing convert all to lowercase itu sudah ada di sini di bagian functionnya. Itu menggunakan ini array map sebagai untuk str to lower. Kemudian array ini ketika ada data yang duplikat seperti itu dari genrenya. Nah, untuk logout juga sudah bisa. Di sini ketika saya coba logout, nah itu sudah bisa. Nah, mungkin sekian dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Surya Maulana Ahmad. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.